Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan dan pengendalian kegiatan logistik. Nah, kenapa sih dibutuhkan perencanaan dan pengendalian kegiatan logistik? Mengingat kegiatan logistik yang sangat kompleks dan melibatkan banyak entitas atau pihak, maka sangat diperlukan perencanaan serta pengendalian agar kegiatannya berjalan dengan baik dan terkendali. Sebelum itu, kita perlu mengetahui aktivitas utama apa aja sih yang ada dalam bidang logistik. Yang pertama itu ada penerimaan. Penerimaan adalah proses penyerahan dan penerimaan logistik dan peralatan di gudang. Dalam kegiatan penerimaan biasanya dilakukan pendataan jumlah dan mutu logistik serta pencatatan administratif sebagai dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah aktivitas operasi. Aktivitas operasi mengacu pada kegiatan bisnis utama yang terkait langsung dengan penyediaan barang atau jasa. Contohnya adalah kegiatan manufaktur, distribusi, pemasaran, dan penjualan produk atau layanan. Kegiatan pengeluaran adalah kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan operasi yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya kegiatan pemasaran. Pemasaran atau marketing adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Yang terakhir ada kegiatan layanan. Kegiatan layanan ini adalah kegiatan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. Contohnya seperti customer service ataupun fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya. Nah, selanjutnya ada aktivitas pendukung logistik. Yang pertama adalah pengadaan atau procurement. Pengadaan atau procurement ini adalah cara mendapatkan atau memperoleh material dan servis yang dibutuhkan untuk menjamin keefektifan operasi manufacturing dan proses-proses logistik. Yang kedua ada pengembangan teknologi. Dengan berkembangnya teknologi, aktivitas yang semulanya rumit dan panjang dapat menjadi lebih ringkas dan cepat. Nah, contohnya itu seperti e-procurement. Semulanya kegiatan pengadaan itu kan sangat panjang. Mulai dari penyusunan dokumen hingga pengiriman dokumen. Tapi sekarang bisa sangat cepat hanya dengan sentuhan jari saja, maka sangat dibutuhkan pengembangan teknologi. Selanjutnya manajemen SDM. Selain kedua itu, perlunya diadakan manajemen sumber daya manusianya supaya kegiatan logistik dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penilaian atau evaluasi karyawan. Selain itu, juga dapat dilakukan training demi mendukung kegiatan sehari-harinya. Yang terakhir ada infrastruktur perusahaan. Infrastruktur perusahaan juga penting dalam mendukung kegiatan logistik. Semakin baik tatanan dan suasana yang ada di perusahaan, maka kegiatan akan berjalan lebih efektif. Selanjutnya ada kegiatan inbound dan outbound logistik. Apa sih yang dimaksud dengan inbound itu? Inbound logistik terdiri dari penerimaan, penyimpanan, dan distribusi bahan-bahan masukan yang digunakan oleh organisasi untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijualnya. Sedangkan operasi adalah aktivitas-aktivitas yang mengubah masukan menjadi jasa atau produk yang sudah jadi. Outbound logistik adalah aktivitas-aktivitas yang melibatkan distribusi produk. Gambaran singkatnya, kegiatan inbound berjalan dari supplier ke perusahaan. Sedangkan kegiatan outbound berjalan dari perusahaan menuju ke konsumen. Contoh lebih jelasnya seperti perusahaan buku atau kertas ini. Dari kegiatan penebangan pohon, pembentukan menjadi kayu, untuk diproses di manufaktur atau pabrik, itu adalah inbound logistik. Setelah itu, kegiatan operasi adalah perubahan kayu tersebut menjadi kertas atau buku pada saat di pabrik. Sedangkan ketika barang tersebut sudah menjadi buku atau finish good dan dilakukan pendistribusian ke konsumen adalah proses outbound. Berikutnya ada tantangan di bidang logistik. Terdapat dua tantangan utama dalam bidang logistik. Yang pertama adalah ketidakpastian. Ketidakpastian pasti muncul di mana-mana, baik dalam permintaan, supplier, hingga pihak internal. Ketidakpastian permintaan bisa muncul dari konsumen.
dikarenakan kebutuhan konsumen itu sangat fluktuatif dan berbeda-beda setiap periodenya. Namun, hal tersebut dapat diminimalisasi atau dibantu dengan kegiatan peramalan. Walau hasilnya juga belum pasti dan tidak bisa dijadikan patokan, namun setidaknya dapat meminimalisir. Selanjutnya, ketidakpastian dari supplier, contohnya ketersediaan bahan baku. Hal ini juga dapat diminimalisir dengan menyediakan supplier cadangan, supaya dapat mengurangi loss sales yang terjadi di perusahaan. Yang ketiga adalah ketidakpastian internal ataupun ketidakpastian yang berasal dari dalam perusahaan. Contohnya seperti terjadi kerusakan mesin secara tiba-tiba, ataupun tenaga kerja yang kurang bagus kinerjanya. Dan yang terakhir juga bisa kualitas dari produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Tantangan yang kedua adalah kompleksitas struktur dalam logistik. Karena kegiatan logistik sangat luas, maka pasti akan terjadi kompleksitas. Kompleksitas tersebut dapat berbentuk seperti konflik antar bagian, baik dari bagian internal maupun eksternal. Perbedaan bahasa atau zona waktu dan budaya, dan yang ketiga adalah konflik kepentingan. Berikutnya ada istilah dan bahasa di dalam logistik. Yang pertama itu adalah active stock. Active stock adalah barang yang sudah siap diletakkan di suatu lokasi atau gudang dan siap untuk memenuhi pesanan. Contohnya seperti mie instan yang diletakkan di rak yang berada di supermarket dan siap untuk dibeli oleh pelanggan-pelanggan supermarket tersebut. Yang kedua ada back order. Back order adalah terjadinya pemesanan kembali yang dilakukan oleh perusahaan karena tidak adanya persediaan untuk memenuhi pesanan. Contohnya nih, pada periode pertama permintaan sebanyak 100 pieces, tapi perusahaan hanya dapat memenuhi sebanyak 70 buah. Maka perusahaan memiliki back order sebanyak 30 pieces. Yang ketiga ada customer order, yaitu sebuah dokumen berupa permintaan dari konsumen. Dokumen tersebut akan disesuaikan dengan informasi yang ada seperti ketersediaan barang di gudang. Nah, contohnya itu seperti purchase order. Selanjutnya ada distribution center, yaitu adalah pusat penyimpanan barang yang siap untuk didistribusikan kembali. Distribution center ini memiliki banyak fungsi. Contohnya seperti kegiatan repackaging ataupun sortation juga bisa terjadi dalam distribution center. Selanjutnya ada etika dalam manajemen logistik. Apa sih etika dalam manajemen logistik itu? Etika merupakan suatu sistem nilai, aturan normatif sebagai pedoman perilaku. Etika ini berfungsi sebagai panduan bagi semua entitas pada prinsip-prinsip profesional dan juga sebagai cara untuk mencegah intervensi dari pihak lain baik dari luar maupun dari dalam organisasi. Berikut adalah beberapa contoh etika dalam manajemen logistik. Yang terakhir ada kebijakan logistik. Kebijakan logistik adalah proses perencanaan, fasilitasi, implementasi, pemantauan, dan pengendalian aliran dan penyimpanan barang dalam dan antar sistem logistik. Biasanya dimanfaatkan oleh organisasi atau perusahaan dengan tujuan meningkatkan keunggulan bersaing, efisiensi, dan berkeadilan. Kebijakan tersebut dapat berbentuk seperti peraturan, keputusan, undang-undang, panduan, ketetapan, dan juga regulasi. Berikut adalah contoh kebijakan. Yang pertama pada tahun 1984 yaitu Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1984 tentang pos. Kebijakan ini menimbang bahwa penyelenggaraan pos penting untuk kelancaran berkomunikasi, kegiatan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang angkutan multimoda yang mempertimbangkan perlu ditetapkannya peraturan pemerintah untuk menjalankan kegiatan multimoda, yaitu moda daratan, moda laut, moda udara, dan juga moda rel. Berikutnya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik.
Peraturan ini mempertimbangkan bahwa perlu dibuatnya manajemen bantuan logistik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pada tahun 2010 muncul Peraturan Menteri Perdagangan tentang instansi penerbit surat keterangan asal untuk ekspor Indonesia. Peraturan ini mempertimbangkan bahwa diperlukannya menetapkan instansi penerbit surat keterangan asal untuk barang ekspor Indonesia. Yang terakhir yaitu Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, yang menimbang bahwa pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan beragam merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.